kok bagus. Kalau mengucap syukur karena kita berhasil, kita mengucap syukur karena kenaikan pangkat, kita mengucap syukur ketika kita diberkati Tuhan dengan banyak hal. Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa mengucap syukur. Tetapi bagaimana ucapan syukur dalam segala hal? Bahasa Inggris menulis dengan kata all circumstances. Setiap situasi tanpa terkecuali. Artinya mengucap syukur di saat kita senang atau susah. Mengucap syukur di saat kita berhasil atau kita gagal. Mengucap syukur di saat kita sehat atau ketika kita sakit. Mengucap syukur ketika kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja atau dalam keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Ucapan syukur ini mempunyai nilai lebih ketika kita bisa ungkapkan ucapan syukur kita dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, all circumstances. Ya, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu saya ada di kota Tesalonika. Ya, Pak Gembala ada kok Tesalonikanya agak dan terlebih diulang ya. Tesalonika itu Bapak Ibu, sekarang Tesalonika itu ada di negara Yunani, ya, Greece. Nah, kota Tesalonika itu nama modernnya Tesaloniki. Nah, Tesalonika ini adalah kota terbesar kedua setelah Athena. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Jemaat di Tesalonika ini berdiri dengan luar biasa. Tesalonika pada zaman gereja mula-mula merupakan ibu kota Makedonia, ya, ibu kota Makedonia. Kemudian jemaat di Tesalonika ini bertumbuh dengan luar biasa, ya, Bapak Ibu. Tetapi karena pertumbuhan yang luar biasa, Tesalonika ini di pinggir pantai, kota pelabuhan, ya. Nah, di kota pelabuhan itu pada zaman itu, apalagi Makedonia merupakan ibu kota provinsi, jadi merupakan sebuah kota yang sangat padat dengan kegiatan ekonomi, ya, transportasi, kapal laut, kemudian perdagangan, ya, angkutan barang dan lain sebagainya. Nah, pada zaman itu kota-kota pelabuhan menjadi kota-kota yang sangat luar biasa, seperti Efesus, gitu ya. Efesus itu ada di pinggir laut, ya. Kemudian kota Korintus itu ada di antara Mediterania dengan Aegean Sea, gitu ya. Jadi ada di antara dua laut yang merupakan pada zaman itu kan orang angkutan massal itu, mass transportation itu pakai kapal laut, begitu ya. Oleh sebab itu Paulus seringkali naik kapal laut, karam, tenggelam dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Jemaat di Tesalonika, sekalipun secara ekonomi kota Tesalonika sangat diberkati sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu ke Tesalonika, kotanya bagus sekali, ya. Kotanya tenang sekali, walaupun dia kota kedua terbesar di Yunani, tapi kotanya bagus sekali, ya. Penuh dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Bagi orang Yunani, maka filsafat itu muncul dari Yunani, ya. Jadi kepintaran-kepintaran itu mulai dibangun di Yunani, dan Tesalonika merupakan ibu kota dari Makedonia. Sehingga ketika terjadi transaksi ekonomi dan lain sebagainya, secara materi orang-orang Tesalonika itu sangat diberkati. Tapi Bapak Ibu tahu kalau kota pelabuhan, gitu ya, ada kalau zaman Tesalonika ada di lagu, siapa bilang pelaut angkatan darat, gitu. Ya pasti angkatan pelaut ya, bukan angkatan darat, gitu.
biasa tanpa singgah-singgah ke pelaut, gitu ya, menghabiskan uang. Tapi orang anaknya tidak ada lagi menjadi pelaut, begitu semua bagus. Gitu. Bapak Ibu, sehingga dalam kota Tesalonika sendiri bukan hanya secara ekonomi bertumbuh, tetapi berbagai macam budaya, berbagai macam agama, Artemis, gitu ya, penyembahan dewa-dewa, begitu, Hercules, begitu ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sehingga kehidupan kekristenan mendapat tantangan. Ketika Paulus membangun jemaat di Tesalonika, jemaat bertumbuh. Tetapi ketika Paulus keluar dari Tesalonika, Paulus pergi ke Berea, pergi ke Filipi, maka tekanan terhadap orang-orang Tesalonika itu semakin kuat. Mereka menjadi masyarakat kelas 2. Dan tantangan demi tantangan, Bapak Ibu, gereja mula-mula, sejarah mencatat bahwa gereja mula-mula, maka umat-umat Tuhan itu menjadi incaran yang pertama oleh orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, Kristen atau pengikut Kristus, pengikut Dia yang diurapi, merupakan ajaran bidat. Karena mereka tidak mengakui Yesus adalah Mesias, begitu. Mesias akan masuk ke Yerusalem melalui gerbang indah di bagian timur kota Yerusalem. Sampai hari ini gerbang indah atau gerbang elok, Golden Gate, itu masih ditutup, begitu. Masih ditutup oleh orang-orang Yahudi dengan sebuah pemahaman bahwa Mesias ini akan masuk melalui gerbang indah. Kalau Bapak Ibu dari Bukit Zaitun melihat ke kota Yerusalem, maka ada sebuah gerbang yang ditutup rapat. Nah, masalah politik, masalah lain-lain, sehingga di depan gerbang itu dijadikan pemakaman dari orang-orang Arab Palestina, begitu. Di depan gerbang itu ya, supaya apa? Supaya Mesias boleh lewat di kubur-kubur orang Palestina. Nah, itu panjang ceritanya, gitu ya. Nah, itu paling kurang itu mesti 2 SKS, gitu ya. Tapi kalau sekarang, tadi kita tanya ke teman-teman yang pakai jas, mau disolak pahal, gitu ya. Dorong poin Anda, dorong buka pemalas, gitu ya. Apalagi sekarang hujan, gitu ya. Bapak Ibu, tekanan demi tekanan dialami. Bapak Ibu tahu, orang-orang Kristen dijadikan buruan, bukan hanya bagi orang Yahudi yang menganggap Kristen adalah bidat, tetapi bagi orang Romawi. Pertumbuhan Kristen ketika Petrus menjadi gembala di Yerusalem, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis, maka multiplikasi ini membawa ketakutan bagi orang Roma. Kenapa? Bertambahnya orang Kristen itu bisa mengakibatkan makar, pemberontakan. Sehingga bagi orang Romawi, kekristenan merupakan sebuah ancaman. Oleh sebab itu mereka ditangkap. Mereka kemudian dijadikan aduan, dorong kasih perkelahian antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang buas. Kekristenan, penderitaan kekristenan dijadikan tontonan. Bapak Ibu sedang diberkati oleh Tuhan. Pada zaman itu, kekristenan itu merupakan sebuah ancaman yang luar biasa. Dan orang-orang Kristen di Tesalonika menderita, bukan menderita lupa orang, Bapak Ibu. Kiamatnya nggak datang di rayon, hujan, becek, gitu. Nggak ada ojek sama itu, satu kritis banget. Bola hitam, ya itu yang babule-bule. Di mana makanya saya tadi di awal, saya membayangkan 92 tahun lalu, bagaimana perjuangan gereja mula-mula di Ranan Baru. Mereka berjuang dengan keadaan itu. Bapak Ibu, bukan rahasia umum. Pantekosta itu dianggap ajaran sesat. Bukan rahasia umum lagi kalau Pantekosta itu menjadi musuh. Begitu. Tetapi melalui penderitaan demi penderitaan,
Rasul Paulus memberi kekuatan bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala situasi. Mengucap syukur dalam segala keadaan yang terjadi. Bapak Ibu, kenapa kita harus mengucap syukur? Bapak Ibu, dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, saya mengambil 3 kesimpulan kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, ucapan syukur itu milik Tuhan. Kalau tolong bernafas, tolong jantung berdetak, tolong bisa bergerak, tolong bisa melakukan berbagai hal. Bukan karena orang kuat, bukan karena orang gagah. Kalau masih muda, masih nyong-nyong, masih perangkat, sahabat muda, musuh tak ku cari, bila ketemu tak ku lari. Itu kalau masih muda, begitu ya. Coba kalau di atas 50, gitu ya. Apalagi anak dingin begini, paling kurang masih kunciron, pakai sweater, pakai jaket, pakai topi, kemudian pakai jaring di leher itu, sial gitu ya, begitu. Kalau perlu minyak kayu putih, minyak jongkong, bisa banyak supaya masuk angin. Sapa orang, tidak ada yang berani dengan bagaimana kalau saya ada nih, karena kita kuat belakang. Orang ada ini hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, ucapan syukur musibah Tuhan. Makanya kita berkumpul sore ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua, Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, artinya kita sedang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kepada bangsa Israel, Tuhan berkata melalui Musa dalam kitab Ulangan 28, 6, lakukan firman Tuhan, maka berkah. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah syukur sore ini, Bapak Ibu sedang menikmati berkat-berkat. Yang ketiga, dengan cepat, ya, mengucap syukur yang pertama milik Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak menerima setiap ucapan syukur. Kalau kita berkumpul mengucap syukur, artinya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya mau berkata bahwa orang yang sanggup mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang bebas. Anak kecil orang kita tahu tuh, orang lapar orang menangis, senang orang tertawa, lalai orang tidur. Tetapi orang dewasa sanggup mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan saya percaya jemaat di GPI Bethlehem Renangan adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Orang yang dewasa di dalam Tuhan tidak dapat tersinggung. Orang yang dewasa dalam Tuhan tahu dengan tugas dan kewajiban. Orang yang dewasa dia tahu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan tahu mengembalikan diri Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan jangan terus dulu. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena memang itu yang dikehendaki Tuhan, dan Tuhanlah yang berhak menerima setiap ucapan syukur kita dan ingat. Kalau kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, itu merupakan indikasi kita dewasa secara mengerti. Bapak Ibu, berkat orang dewasa itu berbeda dari berkat anak-anak. Berkat anak-anak cuma dapat hobis, nggak ada hobis kan? Begitu. Cuma anak-anak kasih lollipop susah, begitu. Walaupun mama marah-marah, jangan apa aja bulan-bulan. Tuh gigi sudah habis semua. Tapi orang dewasa
berkat-berkat yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan tahu, makanya aturannya kalau mau antar kendaraan bermotor mesti 17 tahun. Orang 17 tahun bagi orang Indonesia itu sebuah standar kedewasaan. So boleh bikin SIM, kalau mau bikin SIM berarti soalnya KTP, begitu. Kalau sudah SIM, so ada KTP, seboleh itu kampanye, seboleh mencoblos, ya, seboleh bahan terima saling minum, begitu. Biasa itu jihad, begitu biasa. Nah jadi kalau ada calon-calon yang GPD bukan berarti misalnya lewat, tetap kewajiban mesti kiraan Bapak Ibu ada begitu. Bapak Ibu sudah berkata oleh Tuhan, jemaat yang dewasa secara rohani akan menikmati berkat-berkat untuk orang dewasa. Orang dewasa itu sanggup mengelola berkat, sanggup mengelola berkat, sanggup orang dewasa sanggup melihat mana yang jadi prioritas dan mana yang tidak, mana yang menjadi fokus, mana yang bukan fokus. Dan saya tidak percaya apa yang kita lakukan pada sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan jadi. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, artinya Bapak Ibu sudah menandakan tangan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan ucapan syukur ke-92